Yang pertama, terima kasih aku ucapkan atas dukungan dan keterkembangan channel ini untuk menjadi selangkah lebih maju dengan Anda. Dengan kita mengenal maka kita akan menjadi lebih memahami. Sobat, berbicara wayang tentu di kalangan beberapa orang sudah tidak asing lagi dengan hal tersebut. Namun untuk yang belum mengenal, mari sedikit lebih memaham terlebih dahulu. Wayang kulit sendiri sudah tercipta ada sejak tahun 1500 sebelum Masehi. Tentu, jauh sebelum cerita Mahabharata dan Ramayana masuk ke Indonesia. Awalnya, wayang kulit digunakan sebagai medium untuk menghormati arwah leluhur dan upacara ritual adat. Jenis wayang sendiri ada beberapa di antaranya wayang golek, wayang kulit, wayang beber, wayang klitik. Hal ini seringkali dihubungkan dengan kepercayaan masyarakat zaman kuno, yang masih melakukan ritual untuk menghormati leluhur. Ritual ini dilakukan melalui pagelaran wayang pada zaman dahulu kala. Penyebaran agama dengan menggunakan wayang ini juga dianggap efektif karena pada masa kala itu, wayang menjadi salah satu seni kerakyatan yang memiliki banyak sekali peminat. Dengan keahlian penceritaan dan penyisipan pesan ajaran agama, penyebarannya berjalan sukses selama periode waktu tertentu. Kisah Mahabharata dan Ramayana merupakan dua contoh kisah yang menjadi favorit pada zaman Hindu-Buddha di masa itu. Tokoh-tokoh tersebut banyak sekali ada yang berperan dalam wadah kebajikan namun ada juga yang berperan dalam kebatilan. Lengkap seperti yang terjadi nyata dalam dunia era kita saat ini. Di tokoh tersebut antara lain adalah Sang Patih Haryasuman atau biasa kita kenal dengan nama Sengkuni. Nah, siapa Haryasuman tersebut sehingga memicu begitu banyak peristiwa melegenda dan menjadikan suatu momen perang dahsyat di antara kedua negara adidaya. Haryasuman atau Sengkuni berasal dari kata Saka dan Uni, yang artinya buruk atau rusak karena perkataannya sendiri. Bibit kelicikan Sengkuni itu mulai tumbuh akibat kezaliman penguasa Hastinapura pada saat memaksa Puteri Gandari, adik dari Sengkuni, untuk menikahi Prabu Destrarastra dari kerajaan Hastinapura. Karena Haryasuman telah kalah dari Raden Pandu saat itu. Namun karena perihal weton maka Dewi Gendari harus menikah dengan kambing sebelum menikah dengan Raden Destrarastra. Hal ini untuk menyiasati ketidakcocokan ramalan weton. Pada saat itu hitungan pada weton seringkali menjadi banyak hal penentu dalam suku-suku era dahulu zaman itu. Namun lain kali akan kami ulik pada video sudut pandang yang akan mendatang. Kembali pada topik tadi, setelah menikah dengan kambing, kambing tersebut dibunuh. Mengetahui bahwa Dewi Gandari adalah janda kambing, Destrarastra sangat marah dan memenjarakan 101 keluarga Gendari termasuk di dalamnya kedua orang tuanya, juga Sengkuni. Dan sebagai bentuk protesnya atas kezaliman ini, Puteri Gandari pun telah berkomitmen untuk menutup pandangannya dengan seikat kain agar ia juga merasakan kebutaan pandangan dan kebutaan mata hati, seperti yang dialami oleh calon suaminya. Inilah awal mula karakter Sengkuni terbentuk. Rasa sakit hati Sengkuni bermula dari sini. Di dalam penjara, masing-masing keluarga Sengkuni hanya diberi sebutir nasi setiap hari. Jadi bagaimana keluarga ini bisa bertahan hidup? Belum lagi penyiksaan-penyiksaan yang lain. Selama mendekam dalam ruang tahanan, mereka pun tidak berhenti mendapatkan kezaliman dari penguasa kerajaan. Sehingga dalam pandangan mereka, tidak mungkin mereka akan mampu bertahan hidup jika yang mereka makan setiap harinya hanyalah sebutir nasi. Secara tidak langsung, mereka menganggap hal itu adalah upaya untuk menyiksa dan menghabisi mereka secara perlahan. Seluruh keluarganya yang mendekam di dalam penjara ini pun pada akhirnya berunding untuk menentukan siapa salah seorang di antara mereka yang harus bertahan hidup demi menegakkan harga diri keluarga itu. Alhasil dari perundingan itu pun memutuskan bahwa anak tertua dari mereka yang bernama Sengkuni itulah yang harus bertahan hidup dari 101 orang di antara mereka. Sementara keluarga lainnya harus merelakan jatah satu butir nasinya dan kematian dirinya di dalam penjara. Mereka pun satu persatu gugur dalam keadaan kelaparan.
Sementara tubuh mereka, karena alasan harus mempertahankan hidup, akan dimakan oleh Sengkuni. Tak dapat dibayangkan bagaimana kondisi psikologis Sengkuni pada saat itu. Karena sangat terpaksa, ia harus memakan 101 butir nasi yang berlaukkan bangkai dari keluarganya itu. Sehingga, barangkali inilah yang kemudian membentuk karakternya menjadi sesosok yang terkenal culas sedunia. Keculasan yang lahir akibat adanya ketidakadilan pada dirinya dan seluruh keluarganya. Jika kita melihat lebih dalam mengenai asal-muasal timbulnya sifat jahat dari Sengkuni ini, mungkin saja akan timbul sikap pemakluman pada diri kita atas segala tindakannya itu. Mengingat sebenarnya sifat jahatnya itu tidak lahir begitu saja. Akan tetapi, ia lahir sebab adanya tindak kezaliman dan kebiadaban yang telah dialamatkan oleh penguasa Hastinapura terhadap dirinya maupun seluruh keluarganya. Sehingga timbul rasa dendam kesumat pada dirinya akibat kebiadaban yang melampaui batas itu. Ia menganggap bahwa kebiadaban para penguasa Hastinapura itu tak dapat dimaafkan lagi. Sehingga pilihannya hanyalah kehancuran bagi pihak yang telah melakukannya. Dan rupanya, kehancuran itulah yang menjadi pilihan bagi Sengkuni. Ia menghancurkan mereka dari dalam. Dia menanamkan bibit-bibit perpecahan dan kebencian di antara sesama. Mungkin jika kita berbicara sudut pandang tentang analogi dari kisah Sengkuni ini bisa menjadi suatu pelajaran bermakna jika kita ditempatkan dalam sudut pandang yang berbeda dalam menilai sesuatu, segala hal. Yang terlihat kotor dan buruk belum tentu buruk, dan yang terlihat baik belum tentu juga baik. Jangan menilai dari bab yang engkau ikuti. Jika engkau menusuk kami, apakah kami tidak berdarah? Jika engkau menggelitik kami, apakah kami tidak tertawa? Jika engkau meracun kami, apakah kami tidak mati? Dan jika engkau berbuat salah terhadap kami, apakah kami tidak harus membalas dendam?